Chelsea ingin perpanjang kontrak Moises Caicedo. Chelsea dilaporkan sedang berupaya memperpanjang kontrak Moises Caicedo, menyusul keberhasilan klub lolos ke Liga Champions musim depan. Mengutip informasi dari jurnalis Italia ternama, Fabrizio Romano, pihak The Blues tengah mengadakan diskusi lanjutan terkait perpanjangan masa tinggal Caicedo di Stamford Bridge. Gelandang bertahan berusia 23 tahun itu tampil konsisten sebagai starter dalam seluruh laga Premier League musim 2024-2025, menjadikannya pemain vital bagi skuad utama. Meski pembicaraan kontrak masih berlangsung, Chelsea dikabarkan sangat ingin mempertahankan gelandang asal Ekuador tersebut. Penampilan solidnya sepanjang musim membuat manajemen ingin memberikan penghargaan sekaligus mengamankan jasanya dalam jangka panjang. Musim ini, Chelsea menunjukkan perkembangan signifikan dengan keberhasilan kembali ke Liga Champions UEFA. Fokus klub kini tertuju pada mempertahankan pilar-pilar utama sambil menambah amunisi baru untuk bersaing di level domestik dan Eropa. Meski memiliki tim muda yang menjanjikan, kedalaman skuad masih menjadi perhatian utama. Caicedo sendiri diyakini puas dengan situasinya saat ini dan ingin terus berkontribusi demi meraih trofi bersama Chelsea. Di usianya yang masih tergolong muda, ia punya potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu gelandang top dunia berkat pengalaman dan pembinaan berkelanjutan. Pendukung Chelsea tentu merasa tenang melihat keseriusan klub mengamankan masa depan pemain kuncinya. Proses finalisasi kontrak baru ini diperkirakan selesai dalam waktu dekat, mempertegas posisi Caicedo sebagai bagian penting proyek jangka panjang The Blues. Reece James bangga bawa Chelsea kembali ke Liga Champions. Lorong Stadion City Ground, Nottingham, dipenuhi semangat dan kegembiraan. Saat Nottingham Forest merayakan keberhasilan mereka lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam 3 dekade, Chelsea menyimpan kebahagiaan besar mereka sendiri. Kapten sekaligus bek kanan andalan Chelsea, Reece James, tampil sebagai salah satu figur sentral dalam keberhasilan ini. Bermain sejak awal hingga peluit akhir, James tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Menurutnya, pencapaian ini adalah hasil dari dedikasi dan kebersamaan tim sepanjang musim. Menjamin satu tempat di Liga Champions untuk klub ini adalah sesuatu yang luar biasa, kata James seusai laga. Kami sadar laga tandang ke markas Nottingham Forest pada hari terakhir musim takkan mudah. Mereka solid bertahan dan punya ancaman serangan yang serius. James juga memberikan pujian kepada seluruh rekan setimnya yang tampil penuh semangat. Semua pemain tampil habis-habisan. Dukungan antar pemain terus mengalir sejak awal hingga akhir laga. Ini kemenangan penting, dan kami sangat bangga bisa membawa Chelsea kembali ke Liga Champions, tempat di mana klub ini memang pantas berada. Ia juga menanggapi komentar negatif yang sempat dilontarkan kepada skuad muda The Blues. Banyak orang meragukan kami karena dianggap terlalu muda dan kurang pengalaman. Tapi kami sudah menunjukkan bahwa kami mampu tampil di saat-saat krusial. Meski Premier League telah berakhir, jalan Chelsea belum sepenuhnya selesai. Masih ada satu laga besar yang menanti, final UEFA Conference League menghadapi Real Betis di Polandia pekan ini. James, yang sebelumnya pernah mengangkat trofi Liga Champions dan Liga Eropa, ingin melengkapi koleksinya dengan gelar baru. Kami akan menikmati kemenangan ini sebentar, lalu segera fokus menghadapi Real Betis. Musim ini panjang dan penuh rintangan, tapi kami bertahan dan kini ada peluang untuk meraih gelar Eropa, ucapnya. Kami tahu seberapa besar arti trofi ini untuk klub, ini momen penting dan kami sangat termotivasi untuk meraihnya. Levi Colwill pastikan Chelsea kembali ke Liga Champions. Di babak pertama saya hampir mencetak gol juga saat Pedro mengirimkan umpan. Saya tetap berada di belakang untuk memberi tekanan, dan mungkin sedikit beruntung bisa mencetak gol, tapi saya senang bisa melakukannya, ujar Colwill usai laga. Walaupun berhasil membawa keunggulan bagi Chelsea, Colwill tidak lengah dan tetap menjaga konsentrasi karena masih ada waktu 40 menit tersisa. Setelah mencetak gol, saya tidak boleh kehilangan fokus. Saya harus tetap tenang karena pertandingan belum selesai, tapi gol ini sangat berarti. Tim sudah bekerja keras dan hasil ini layak kami dapatkan. Musim 2024 hingga 2025 menjadi perjalanan yang penuh tantangan bagi Chelsea, namun mereka mampu mencapai target utama, lolos ke Liga Champions. Bagi Colwill, capaian ini adalah hasil dari kerja keras dan konsistensi tim sepanjang musim. Kami tahu laga ini tidak akan mudah, atmosfernya pun berat. Tapi kami berhasil, dan kami bangga. Meskipun tidak sepenuhnya bermain dengan gaya kami menyelesaikan tugas dan itu menunjukkan mentalitas tim yang kuat, lanjutnya. Dengan kemenangan ini, Chelsea menutup musim di posisi keempat klasemen, memastikan tempat mereka di Liga Champions musim 2025 hingga 2026. Sebagai klub, kami kembali ke tempat yang seharusnya, tegas Colwill. Sejak awal, ini adalah target kami. Chelsea harus selalu berada di Liga Champions. Klub sebesar ini, dengan dukungan fans yang luar biasa, memang pantas di sana. Sebagai jebolan Akademi Chelsea, Colwill menekankan pentingnya semangat bertarung yang sudah ditanamkan sejak dini. Di Akademi, saya diajarkan untuk selalu berjuang. Kamu harus memberikan yang terbaik, dan itulah yang kami lakukan musim ini, baik di lini belakang maupun di seluruh tim. Kami berjuang untuk mencatat clean sheet dan meraih kemenangan.
Colwill menutup pernyataannya dengan pesan hangat kepada para fans Chelsea. Kami menjalani musim ini dengan perjuangan demi para pendukung. Kami berharap mereka bahagia, dan kini mereka bisa melihat timnya berlaga di Liga Champions musim depan, ungkapnya. Cristiano Ronaldo cari tantangan baru, Chelsea dinilai cocok untuk Piala Dunia antar klub. Menurut laporan dari Marca, Ronaldo sudah menerima tawaran besar dari salah satu klub asal Brasil, meskipun identitas klub tersebut belum diungkap. Tawaran itu diyakini membuka peluang bagi CR7 tampil di Piala Dunia antar klub. 4 klub asal Brasil yang akan tampil adalah Palmeiras, Fluminense, Flamengo, dan Botafogo. Ajang ini dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat dari 14 Juni hingga 13 Juli tahun ini. Presiden FIFA Gianni Infantino mengaku sudah mendengar kabar kemungkinan Ronaldo tampil di turnamen tersebut. Komentarnya ikut memperkuat rumor yang beredar. Ronaldo bisa saja tampil bersama salah satu klub di Piala Dunia antar klub, ujar Infantino. Ada pembicaraan dengan sejumlah klub, jadi kalau ada yang tertarik merekrutnya, siapa tahu. Mantan penyerang Manchester United, Dwight Yorke, justru menyarankan agar Ronaldo bergabung dengan Chelsea. Ia menilai sang mega bintang masih punya kontribusi besar untuk tim London tersebut. Chelsea sendiri akan ikut serta di Piala Dunia antar klub dan sudah mengamankan satu tempat di Liga Champions musim depan. Yorke yakin CR7 bisa jadi solusi atas krisis lini depan The Blues. Tentu saja, kenapa tidak, dia masih mampu bersaing di level tinggi, kata Yorke. Kalau Chelsea bisa memberinya peluang mencetak gol, dia masih salah satu striker terbaik dunia. Dia masih lebih baik dari para striker Chelsea saat ini, tambah mantan pemain Aston Villa tersebut. Sebelum hijrah ke Timur Tengah, Ronaldo telah mengukir karir luar biasa di Eropa. Ia memulai di Manchester United dengan raihan 3 gelar Premier League dan 1 trofi Liga Champions. Periode 9 tahunnya di Real Madrid jadi masa keemasan, di mana ia mencetak 450 gol dari 438 laga dan meraih 4 gelar Liga Champions bersama klub ibu kota Spanyol itu. Kiprah Ronaldo di Juventus juga terbilang sukses, dengan lebih dari 100 gol dan 3 trofi Serie A. Di usia 40 tahun, ia masih ingin membuktikan dirinya layak bersaing di level tertinggi. Menurut saya, tidak ada alasan untuk ragu merekrutnya. Ini keputusan yang sangat masuk akal, tutup Yorke soal kemungkinan Ronaldo hijrah ke Chelsea. Chelsea rencanakan kontrak awal untuk Emmanuel Emega pada 2026. Chelsea dilaporkan tengah menyusun langkah untuk mengamankan kesepakatan prakontrak dengan penyerang Strasbourg, Emmanuel Emega, yang direncanakan bergabung pada tahun 2026. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis ternama, Fabrizio Romano. Langkah ini mengikuti pola serupa yang dilakukan klub terhadap Mamadou Sarr. Kini, The Blues kembali membidik pemain muda potensial, kali ini melalui sosok Emega yang tampil menonjol di Liga 1 musim ini. Pemain berusia 22 tahun ini merupakan jebolan Akademi Sturm Graz yang cukup diperhitungkan. Dalam 27 pertandingan musim ini, Emega mencatatkan 14 gol. Rata-rata gol non-penalti per 90 menitnya mencapai 0,55, menjadikannya salah satu dari 7 pemain terbaik di Liga 1 dalam kategori tersebut. Emega dikenal lincah dalam skema serangan balik, tetapi masih belum sepenuhnya klinis saat berada di depan gawang. Meski begitu, potensi perkembangannya masih terbuka lebar. Masalah di sektor depan Chelsea memang belum sepenuhnya terpecahkan. Klub justru terus mempertaruhkan nasib pada para pemain muda seperti Nicolas Jackson, Marc Guiu, dan kini Emega. Kebutuhan akan sosok penyerang murni masih sangat terasa. Beberapa nama lain seperti Hugo Ekitike dan Liam Delap juga masuk radar, namun belum ada satupun yang terbukti mampu mencetak lebih dari 20 gol Liga dalam semusim. Yang dibutuhkan Chelsea sebenarnya adalah penyerang kelas atas dengan naluri tajam di kotak penalti, seseorang yang dapat menjadi pemimpin di lini depan. Sayangnya, strategi klub justru terus mengarah ke penyerang yang lebih cocok untuk skema serangan balik dan belum terbukti memberi dampak besar. Dengan rencana investasi hingga 100 juta euro untuk Hugo Ekitike, banyak pihak menilai dana sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan untuk mendatangkan striker papan atas seperti Victor Osimhen atau Victor Gyökeres, dua nama yang sudah menunjukkan kontribusi nyata dalam membawa timnya menjadi juara.